Penetapan nama-nama menteri dalam Kabinet Wilopo hanyalah puncak gunung es permasalahan NU di dalam Masyumi. Para kiai memang kecewa dengan hilangnya kursi Menteri Agama yang biasanya menjadi jatah NU, tiba-tiba diberikan kepada Kiai Haji Fakih Usman dari Muhammadiyah. Namun bukan itu yang menjadi alasan utama NU memilih jalan berpisah dengan Masyumi. Alasan utamanya adalah perbedaan sikap dan watak politik NU dan watak politik kelompok intelektual di Masyumi. Perbedaan ini berakar dari perbedaan pandangan terhadap bentuk negara dan strategi politik. Ada kontestasi antara kelompok Islam tradisional dan modernis. Kiai Haji Wahid Hashim berulang kali mencoba mencari titik temu dalam ketegangan ini. Namun, kelompok intelektual di Masyumi justru cenderung menekan NU ke pinggir arena politik. Bahkan, suara Kiai Wahab Hasbullah yang memberi nasihat dan masukan sebagai Ketua Dewan Syuro DPP Masyumi begitu saja diabaikan dan dianggap angin lalu. Ada stigma, NU tidak sanggup melahirkan kader politik yang mumpuni. Golongan intelektual Masyumi yang berpendidikan barat mengolok-olok NU sebagai organisasi yang minim kapabilitas dalam gerakan politik praktis. NU dianggap lebih cocok mengurus surau, masjid, dan pesantren. Kiai Haji Idham Khalid menyatakan, pilihan meninggalkan Masyumi adalah soal serius yang berkaitan dengan martabat NU sebagai jamiah Islam terbesar dengan jutaan pengikut. Ketersinggungan para tokoh NU ini sangat beralasan. NU boleh disebut sebagai penyumbang saham terbesar saat Masyumi didirikan pada 24 Oktober 1943. Kiai Haji Wahid Hashim dan beberapa tokoh Muhammadiyah menjadi bidan lahirnya Masyumi untuk menggantikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) yang dibubarkan oleh Jepang. Masyumi pada mulanya adalah federasi tiga organisasi Islam, NU, Muhammadiyah, dan Persatuan Umat Islam atau PUI. Setelah Indonesia merdeka, Masyumi bersulih untuk menjadi partai politik. Kongres Umat Islam Indonesia pada 7 November 1945 di Yogyakarta menetapkan Masyumi sebagai partai politik yang mewadahi berbagai kelompok Islam di Indonesia yang baru merdeka. Di dalam Masyumi ada dua macam keanggotaan, yakni anggota berbasis organisasi yang disebut sebagai anggota istimewa dan anggota perseorangan atau biasa. Pada awalnya, anggota istimewa Masyumi hanya terdiri dari NU, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Di tahun 1948, dua ormas Islam asal Sumatera Utara, Al-Jam'iyatul Wasliyah dan Iltihadiyah, turut bergabung. Disusul Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada 1949 dan Al-Irsyad pada 1950. Pada akhir Desember 1950, Masyumi sudah sampai ke desa-desa. Tercatat ada 237 cabang, 1080 anak cabang, 4.982 ranting, dan anggota tak kurang dari 10 juta. Saat Masyumi baru berdiri, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ditunjuk sebagai ketua. Begitupun ketika Masyumi menjadi partai politik yang dipimpin Sukiman dan Muhammad Rum, Hadratus Syekh Hasim Asy'arilah yang dipercaya menjadi pemimpin tertinggi Majelis Syuro Masyumi. Di kemudian hari, tugas-tugas harian menahkodai Masyumi dipasrahkan kepada Kiai Haji Wahid Hashim. Selain kedua beliau, ada nama Kiai Wahab Hasbullah dan banyak Kiai NU lainnya yang aktif dalam Partai Masyumi. Dengan demikian, posisi NU bukan saja sebagai pemegang kendali Majelis Syuro, tapi juga penentu arah kebijakan politik di dalam partai. Namun dalam perkembangannya, peran para tokoh NU mulai dipinggirkan. Dualisme keanggotaan menjadi salah satu biang keladinya. Para anggota dari perseorangan mulai menguasai partai. Bagi para kiai NU, pilihan meninggalkan Masyumi yang sejak awal mereka dirikan, mereka sengkuyung
adalah pilihan berat, tapi tetap harus dilakukan. NU tak ingin persatuan umat Islam terganggu. Tapi, para kiai NU juga tak bersedia jamiah mereka hanya dianggap sebagai cincin emas di jari, meski logam mulia, tapi dikeluarkan dan dipakai hanya saat pesta. Setelah itu, kembali disimpan di dalam lemari.